Bu, monggo Bu. Ada orang. Dia nyapa, karena ada orang dia nyapa. Karena dia ngeliat ada orang di rumah itu, dia nyapa. Nggak tahu dalam pikirannya apa. Setelah nyapa, udah nyampe rumah di baru nggak. Gua tadi nyapa siapa? Kan rumah itu kosong. Dah. Baru nggak. Emang yang disapa nih? Dia kayak gimana? Cuman rambut putih panjang, cuman begini doang duduk di emperan. Rambut putih Iya, rambut putih panjang, baju putih juga. Nggak ada mukanya, dia nggak kelihatan, dia nggak cerita sih mukanya kayak gimana. Cuman gini doang terus disapa terus diam doang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Halo Bang. Aduh, coba boleh perkenalkan dirinya dan tinggal di mana? Nama gue Akbar, gue tinggal di Jawa Tengah, di Solo. Di Solo ya. Nah, boleh ceritain sedikit nggak nih apa yang mau lo bawain nih ceritanya? Nah, jadi gini nih, gue mau cerita pengalaman horor gue waktu gue ada di rumah. Rumah gue ini kebetulan belakangnya itu pas banget kuburan. Kuburan itu bener-bener deket banget gitu loh. Ada cuman sama rumah lu. Iya, di belakangnya persis. Jadi kita cuma dibatasi kayak sungai doang kecil, paling lebarnya 1,5 meter, 2 meter. Dan kalau kita lihat ke belakang itu benar-benar, udah kelihatan itu kuburan. Iya. Nah ceritanya di sini nih, gue waktu itu pas magang nih di kamar atas, gue kan tidurnya di kamar atas sendiri. Itu emang kamar gue tuh emang gue setting kayak ya bener-bener kamar gue lah. Ada laptop, ada selengkap lah pas segala, gue biasanya emang nyaman di situ. Nah, suatu saat gue magang kan di Jogja, kamar itu gue tinggal 6 bulan. Nah, tahan dulu ceritanya. Tahan dulu. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih cerita lengkapnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Dan buat kalian juga yang punya cerita horor, boleh nih kirim-kirim ke email kita atau langsung DM aja Instagram kita ya di sini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi gini Bang, kejadiannya itu pada tahun 2015-an kalau nggak salah. Itu pas gue itu magang di Jogja. Kamar itu kan gue tinggal ya selama 6 bulan. Jadi nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang nempatin. Dan kamar gue tuh posisinya di atas dan itu sendiri. Satu kamar mandi doang. Dan nggak ada kamar lain, cuma kamar gue doang. Benar, di atas satu udah itu kamar doang. Ya. Terus di depannya tuh cuma pelataran doang, belum dikasih apa-apa lah. Jadi cuma satu kamar doang. Nah, memang biasanya sih nggak apa-apa ya di situ. Gue nggak pernah diganggu sih. Emang di rumah gue ini, di perumahan ini itu memang katanya orang-orang indigo itu memang jalur keluar masuknya makhluk gaib yang dari belakang ke depan. Bahkan itu ada portal apa emang jalur aja? Kata orang-orang indigo itu bukan portal sih, kayak emang jalurnya aja. Mungkin pintu keluar kali ya, pintu keluarnya. Soalnya kan benar-benar kuburan itu. Dan gue langsung kejadian itu aja, kejadian yang ada di kamar gue ini. Jadi gini, waktu itu pas gue udah selesai magang, gue balik ke kamar itu, gue ngelakuin kegiatan biasanya. Malam ya biasa main laptop, terus sebelum tidur tuh gue selalu dengerin musik. Sampai paling jam 11 jam 12 sudah ngantuk, udah ketiduran sendiri. Nah pada saat itu nggak tahu kenapa di jam 11 malam, jam 12 malam tuh gue belum bisa tidur nih. Udah gue main game, udah gue dengerin musik, hawa tuh kerasa panas gitu. Nggak tahu kenapa, padahal ini aneh banget. Biasanya gue jam segini tuh udah bisa tidur gitu. Udah adem lah ya. Udah adem, udah enak, aduh enak deh pokoknya. Terus ketika masuk ke jam 1 malam, gue sadar, gue belum bisa tidur ya. Gue ngadep ke atas nih, merem melek. Yang pas nggak tahu kenapa, yang pas merem melek, yang pas ketiga kalinya, itu gue ada ngeliat pocong.
pocongnya ini nih bentuknya gimana tuh kalau Nah. boleh tahu? sayangnya dan sayangnya sih, alhamdulillah Oh iya. muka pocongnya itu nggak ada, jadi kayak hitam doang gitu. Oh jadi Tapi gue jelas ngeliat dia di pocong ah, gini, mukanya itu benar-benar nggak ada, bayangan doang hitam. Iya, tapi putihnya tuh kelihatan. Dan itu bentuknya tinggi apa Enggak, kecil? Gue nggak lihat badannya bang, jadi Mukanya tidur doang. muka pocong itu udah. Oh. Gini. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener di atas kepala. Bener-bener di atas muka gini. Hmm. Kata orang mungkin ini kali yang dibilang pilihan dari gue nggak usah. Terus gue melek itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue merem lagi, sampai melek lagi ada lagi. Gue nggak bisa ngomong, nggak bisa zikir, nggak bisa mau baca-baca surat-surat, nggak bisa. Cuman dalam hati doang, cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nggak hilang. Tapi nggak hilang. Nah, gue melek, dia ngomong. Dia ngomong, gue denger banget. Yang bahasa Jawa, yang ngomong gini. Where ngopo? Dia jelas banget di kuping gue, dia ngomong lo where ngopo, itu artinya lu mau ngapain. Mungkin dia denger kali dalam hati gue tuh gue zikir. Jadi nggak hilang. Pas merem tuh gue denger dia ngomong dan dia nggak hilang. Nah, gue zikirnya gue coba tarik nafas, tapi posisi merem nih bang. Tarik nafas, keluarin lagi, sambil zikir tapi dalam hati, kata gue nggak bisa ngomong. Fokus. Yang ketiga, gue melek, seret, udah hilang. Dan gue bisa gerak. Begitu gue bisa gerak, gue langsung loncat. Selimut gue lempar, gue turun ke bawah. Takut gue langsung lagi turun ke bawah, udah. Gue tidur di bawah. Tapi cerita nggak sama orang rumah? Cerita. Paginya gue cerita sama adik gue sama nyokap bokap. Mereka nanya sih, kemarin malam apa aja gue jebak-jebak. Gue cerita itu masalah itu. Aduh, biasanya gue tuh nggak pernah diganggu. Itu pertama kalinya seumur hidup. Yang benar-benar gue ngalamin sendiri ya. Kalau dari cerita-cerita sih ada. Coba kalau dari cerita-cerita yang tinggal di rumah lu tuh gimana? Iya, di rumah itu dulu nyokap bokap kan punya pegawai, punya usaha kecil-kecilan dan itu punya pegawai. Pegawainya itu mereka ngerjainnya di atas, tepat di depan kamar gue yang pada saat itu belum jadi kamar gue ya, gue masih tidur di bawah. Jadi itu buat ruang kerja lah, buat usaha lah. Nah, di bawah ini kan sering ditinggal, nyokap bokap kirim barang, gue sekolah, dia sekolah. Nah, karyawan-karyawan ini sering cerita, kayak apa ya? Tiba-tiba kayak ada orang yang jalan naik, tapi padahal nggak ada orang. Kayak Sering. suara naik Iya, tangga. suara naik gitu. tangga, duk, padahal nggak ada orang. Kanan-kanan Ini kayak gitu. berapa orang nih pegawainya? Pegawainya tuh ada 4-5 orang kan. Dan mereka tuh ngalamin hal yang sama. Itu denger semua tuh. Dengar semua. Dan beda-beda. Ada yang jalan di tangga, ada yang di dapur itu ada yang kotak-kotak. Ada sesuatu lah, pokoknya ada kegiatan. Padahal di bawah tuh nggak ada orang. Nggak ada orang. Kadang ada yang sampai nanya, manggil gitu, Mbak. Ternyata bukan, nggak ada orang. Terus mereka naik lagi. Itu hal yang biasa sih buat mereka mungkin. Tapi gue belum pernah ngalamin, gue sendiri belum pernah. Tapi betah nggak tuh? Betah nggak tuh pegawai-pegawai? Betah, digangguin ya kayak karena gitu? terbiasa. Oh, iya. Betah, tapi betah. Mereka yang nggak digangguin parah sih enggak. Nah yang parah yang pas gue itu, kalau gue digangguin separah itu apa karena gue ninggalin kamar kelamaan. Iya, kelamaan. Mungkin ninggalin sampai 6 bulan. 6 bulan ya, makanya kaget kan. Terus apa lagi di rumah itu kejadiannya? Di rumah Yang lo inget? yang gue inget sih ada lagi cerita. Itu temennya papa. Kita berempat kan sama adik gue sama gue itu ke Jogja kirim barang lah ya. Tamunya tuh datang ke situ, manggil lama dipanggil, manggil ke rumah, manggil bokap kan. Terus tiba-tiba tuh dia tuh nggak pergi-pergi kata tetangga gue. Ditanyain lah, Pak nyari siapa? Nyari si bapak ini, nyari bapak saya. Terus habis itu dia bilang, loh orangnya pergi sekeluarga ke Jogja. Orang teman bokapnya bingung, loh tadi ada yang nyetekin lampu terus ada ada suara gitu. Makanya dia nggak pergi, dikirain lagi ngapain kan. Ternyata nggak ada orang. Dan itu emang bener mas, nggak ada orang. Telepon lah ke nomor bokap. Iya bener emang di tuh. Jogja. Dinyalain lampunya? Nggak ada suara lampu, cuma saklar cetek. Terus sambil ada cetek. suara Cetek gitu. tapi lampunya nggak ada yang nyala? Nggak ada yang gitu? nyala. Oh cuma suaranya Suaranya doang. dia dengar, loh bu saya tuh dengar suara saklar sama ada yang gitu, makanya saya nggak pergi. Kata teman bokap gitu. Oh enggak mas,
ini satu keluarga lagi pergi ke Jogja. Nah, terus ya itulah Itu siapa itu, ya? itu kan yang dari cerita orang ya. Hmm. Maksudnya yang gua ngalamin itu ya baru itu parah sih. Ade lu Ada gue ngalamin nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada Kalau tahu cerita-cerita dia nggak ya? cerita sih ya. Emang cerita-cerita kayak gitu sih yang dari orangnya lumayan, tapi yang dari gue sendiri, wih, Yang itu tadi ya. iya itu emang, Itu aduh. udah inget banget. Setelah pasti. kejadian itu, Hmm. gue udah nggak mau lagi tidur di atas. Oh berarti udah nggak mau Udah sama kapok. gue kerja di luar udah nggak pernah nggak pernah kayak di situ lagi. berarti kalau pulang Kalau pulang ya gue tidur di bawah. oh nggak pernah di atas terus Nggak di atas di kosong. Gudang. Akhirnya jadi gudang, ada yang ngepatin ya. Cuma dibersih-bersihin halamannya doang, halaman kelihatan. Ada yang ngepatin. Nah kalau dari kamar lu tuh kelihatan kuburan. Kalau dari kamar gue ini posisinya kayak ruang gitu, nggak kelihatan langsung sih, cuma ada kayak ventilasi kecil di atas gitu. Nggak kelihatan. Itu kelihatannya persis tuh kalau pas kita lagi masak di dapur, emang ada jendela kecil sih buat biar udaranya keluar. Itu kelihatan. Terus nyokap bokap lu nggak kejadian nggak diganggu? Apa pernah cerita sama lu atau gimana? Waktu Di itu rumah sih itu. apa ya, kejadiannya cuma dengar dari orang aja, dari pegawai-pegawai itu yang kejadian aneh-aneh kayak gitu loh. Kurang lebih sama. Tapi kalau di perumahan gue sendiri memang banyak sesuatu yang aneh gitu. Di perumahan itu. Iya. Karena kan tadi gue bilang mungkin jalan keluar masuknya itu hal-hal goib ya. Memang ada di perumahan itu kan ada suatu lapangan badminton. Misalnya buat main anak-anak. Ada satu tetangga gue itu yang indigo yang gue bilang tadi, oh perumahan itu gini. Dia tuh lihat di lapangan itu tuh ada anak kecil sering main. Kalau maghrib tuh masih sering main sih. Sendiri. Anak kecilnya satu apa banyak? Anak kecilnya banyak. Dia ngelihat sih. Banyak. Dia ngelihat banyak. Anak kecilnya banyak. Jadi dia tuh kayak ngejelasin tempat-tempat di lingkup rumah ini tuh bukan tempat biasa. Memang buat lalu lalang hal-hal makhluk-makhluk itu. Di lapangan tuh banyak anak-anak yang main. Terus di sebelah lapangan tuh kayak ada rumah gede, tapi yang ninggalin cuma 2 orang. Itu katanya aulanya. Tapi itu rumah gaib. Rumah gaib. Bukan rumah gaib sih. Yang penting itu rumah yang ditinggalin. Memang ada yang tinggalin, cuma 2 orang dan jarang pulang. Kata orang indigo ini, dia bilang itu tuh buat aulanya. Yang ini buat tahu lah. Tapi berarti bentuknya emang rumah ada, rumah cuman ada. jarang Iya. ditempatin. Kayak Jarang dijadiin ditempatin. kayak gitu. Nah, jadi selain aula tadi, teman gue yang indigo tadi ngejelasin ada satu pertigaan tuh dekat rumah juga. Ada lampu merkuri kan, penerangan jalan kecil gitu pakai lampu merkuri. Itu sering mati loh. Sering mati sendiri. Iya, baru diganti 2 hari mati lagi. Ternyata dia lihat juga ada sesuatu di atas lampu itu. Dari sekian banyak lampu merkuri di pertigaan, cuma itu aja yang sering mati. Aneh kan? Aneh banget sih menurut gue. Jadi ternyata ada anak kecil yang duduk di atas itu. Dia cerita kayak gitu. Mungkin main-mainin lampu kali. Nah, Nggak tahu mungkin ya. juga kenapa dia main lampu jaga juga bingung. Makanya itu sering mati. Itu kejadian banyak deh. Terus ada lagi nih di blok depan. Di blok depan tuh ada 4 rumah sih, 4 rumah kosong. Memang dari dulu tuh ada yang nempatin pindah lagi kayak nggak betah gitu. Jadi 4 nomor rumah ini kosong terus. Benar-benar satu deretan itu. Iya, kosong satu deretan semua. itu. Jadi satu deretan tuh diapit sama gang, sama gang lah. Di sini gang. Jadi ada 4 rumah di depan sini doang, yang paling depan malah. Itu kosong dari udah lama sampai. Tapi yang nempatin Banyak. itu benar-benar cuman satu-satu atau 4-4-nya pernah ditempatin? Nggak pernah ditempatin 4-4-nya. Cuman kadang 2, kadang 1. Oh iya. Nah, makanya entah mereka nggak betah atau apa, yang jelas mereka nggak ada yang lama di situ. Terus sampai sekarang udah nggak ada yang pakai, dijual juga enggak. Banyak jadi rawa, Jadi rumahnya ditinggalin. jadi rawa. Ya udah jadi rawa, jadi makin serem. Tapi Nah, orang sering lalu lalang sih lewat situ sering enggak? dari yang itu kan di blok D ya kalau nggak salah, itu blok D. Nah, tetangga-tetangga yang blok A ini kalau mau ke masjid itu harus lewat depan situ. Ini ada cerita lagi nih. Nah, iya. Ada tetangga gua waktu itu cerita, ibu-ibu cerita ke nyokap kalau habis subuh nih, habis sholat subuh nih, Nah, kan dia kan pulang tuh, iya jalan kan. jalan kan sendiri.
Dia lewat depan empat rumah rumah itu. ini. Nah, pas dia lewat situ, dia nggak dia nyapa. Monggo Bu, monggo Bu. Ada orang. Dia nyapa, karena ada orang dia nyapa. Karena dia ngeliat ada orang di rumah itu, dia nyapa. Nggak tahu dalam pikirannya apa. Setelah nyapa, udah nyampe rumah di baru nggak. Gua tadi nyapa siapa ya? Kan rumah itu kosong. Iya. Dah. Baru nggak. Emang yang disapanya? Yang dia kayak gimana? Tanya. Cuman rambut putih panjang, cuman begini doang duduk di emperan. Rambut putih panjang. Iya, rambut putih panjang, baju putih juga. Nggak ada mukanya. Dia nggak kelihatan, dia nggak cerita sih mukanya kayak gimana. Cuman gini doang terus disapa terus diam doang. Baru nyampe rumah tuh nggak. Tapi dia berarti nggak jawab tuh disapa. Nggak jawab, disapa nggak jawab. Dia mungkin refleks kali ya, melihat ada orang nyapa nggak dijawab ya udah dia jalan lagi. Pas sampai rumah baru nggak. Kok tadi gua nyapa di blok itu ya? Padahal tuh nggak ada yang nempatin dari lama. Waduh. Terus ada lagi nggak cerita yang di daerah lu tuh? Ada lagi nih Pak. Jadi ini kejadian lebih baru tahun 2020. Oh baru ya? Baru nih, ini kejadian baru banget 2020 sih. Itu kejadian waktu anak gue yang pertama ulang tahun. Ulang tahun yang pertama tuh, yang umur 1 tahun. Dibikin acara lah tuh sama nyokap sama bokap di rumah itu di Solo. Acaranya tuh mulai habis maghrib, udah malam ya malam. Maghrib acara kayak pengajian biasa, pengajian terus makan bareng keluarga sama tetangga-tetangga dekat. Ada sih teman gue juga. Terus sampai jam 9 acara baru selesai. Jadi sekitar jam setengah 10, jam 10 tuh orang-orang udah pada balik kan. Tinggal ya keluarga inti doang. Sama temen gue sih ada satu masih ngobrol-ngobrol, kita biasanya sampai malam. Sampai ada kejadian aneh tuh di situ. Kenapa tuh, coba diceritakan. Gini, tiba-tiba nyokap tuh nyari handphonenya dia. Kan itu orang udah pada pulang ya. Terus tiba-tiba handphone nyokap gue hilang. Takutnya ke bawah saudara terus nyapa kan. Kita ke bawah atau diambil orang lah, Nah, itu intinya. Iya, bilangnya kan gitu. Bingung tuh nyari, mana-mana nggak ada. Akhirnya gue nanya, "Mah, kenapa sih? Bener mandir. Ini handphonenya hilang." "Ah, kok bisa hilang?" Gue bingung. "Coba di miss call-in." Nyokap bilang gitu. "Ya udah, tak miss call-in." Miss call nih Bang. Ringing, bunyi. Tut. Diangkat, ada yang angkat. Halo. Ada yang ngebawa, ini handphone mama ada yang ngebawa. Halo, siapa ya? Gue bilang gitu. Siapa ya? Halo, lagi apa Bang? Pas gue lihat itu kurang lebih 10 sampai 19 detik banget Bang. 19 detik. Gue matiin lagi lah. Jangan-jangan nih keangkat aja nih sama orang itu. Ini yang matiin lu? Apa Gua dulu yang matiin. Oh, dimatiin. Gua dulu yang matiin. Karena mungkin dia salah pencet atau apa. Mungkin di pikiran gue itu ke bawah orang sih Bang. Fix ini ke bawah orang. Karena diangkat. Dan diem aja dia. Ataupun ke bawah kepencet kan. Ke bawah kepencet. Terus gue telepon lagi kedua kalinya. Diangkat lagi Bang. Jangan kan? Iya. Sama tuh. Gak ada jawabannya. Itu kisaran segitu juga. Belasan detik. Tapi ada suara-suara gitu nggak? Nggak ada. Emang hening doang. Hening. Gua ngomong kayak gitu. Ini siapa yang bawa? Ini siapa yang bawa? Ada suara nafas apa gitu? Nggak ada. Siapa yang bawa? Diem aja. Gua bingung kan. Mah ini ada yang bawa deh mah. Soalnya diem aja dia diangkat tapi. Masa sih? Coba video call. Nah, udah. Gua coba video call nih Bang. Kagak diangkat tapi 2 kali nggak diangkat. Ini video call nyoba berapa kali nih? 2-3 kali gue coba video call tapi udah lama gak diangkat sih. Habis itu nyari lagi, papa gue nyari ke belakang, nggak ketemu juga. Terus ternyata ada di tangga, sebelah tangga tuh ada meja kecil, ada di situ. Emang nggak nyempil sih, untuk orang kalau nggak yang geli nggak lihat sih. Gue mau nyari ke belakang tapi gue udah minder dulu karena ada kejadian itu sih. Jadi nggak deh, gue udah punya pengalaman di situ nih, gue nggak nyari perkara. Iya, akhirnya udahlah, bokap yang nyari, ketemu di pojokan situ, handphonenya gini, handphonenya layarnya di atas, handphonenya tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada
nggak ada dalam arti nggak ada dompetnya, nggak ada apanya. Ya udah, polosan doang handphone. Letak aja gitu. Ori iya, letak aja layar di atas. Ini handphonenya. Gimana Pak? Itu di dekat tetangga. Posisinya gimana? Posisinya gini dijelasin sama dia. Gua mikir bisa keangkat. Di situ gue bilang ini aneh ini. Orang-orang bini gue juga bingung. Bisa ya Mas? Iya. Iya soalnya papa tadi nemu bener-bener ngegeletak gini. Mungkin ke jatuhan cicak. Jatuhan cicak bisa ngangkat 2 kali. Iya banget. Cicak macam apa? Makanya Aneh juga ya. aneh. Ini kok bisa ya? Pas gue video call dia nggak angkat. Makanya itu. Wah kan aneh lagi kan? Udah nggak enak ya suasana udah. Udah deh. Nah itu kita berkemas. Udah pada beres-beres semua, barang-barang semua ditaruh di belakang, udah dilipat-lipatin tikar, teman udah balik, udahlah tinggal nyokap, bokap, adek gue, bini, sama gue kemana? Masih kecil, umur 1 tahun bang. Habis itu udah kita siap-siap tidur. Nah, udah cuci tangan, apa, cuci kaki, semua persiapan tidur lah pokoknya. Gue tidur di depan TV, sama bini gue, sama anak gue. Lampu udah dimatiin, anak gue nangis tuh. Enggak, Pas berhenti. lampu dimatiin. Enggak, udah dari awal udah rewel sih, gue kira kan ngantuk kan. Habis itu udah dimatiin lampunya, biasanya kalau di rumah itu dimatiin lampunya, Biar cepat tidur ya? Cepat tidur. Terus AC kan, nah kebetulan di situ nggak ada AC. Gue mikirnya, paling gerah ini, nangis. Nggak berhenti-berhenti juga, udah kasih kipas angin, dan ini nggak berhenti-berhenti juga. Terus akhirnya gue sama bini gue mutusin, gerah kali Mas, coba bawa ke mobil, kita jalan bentar ke depan. Nah akhirnya ya udah deh coba deh, gua keluar lah tuh bang malam-malam. Jam berapa tuh? 11 sampai jam 11 atau setengah 12 gitu. Udah lumayan malam sih. Malam banget ya. Malam banget sih. Akhirnya ya gimana lagi, mungkin gerah kali ya. Gua masuk mobil, nyalain AC kan. Habis itu kita jalan sebentar. Kita jalan kurang lebih ya ke muter-muter lah, pokoknya muter-muter dari situ biar anak gua udah tidur. Udah anak gua udah tidur, muter kurang lebih 40 menit, 50 menit, hampir sejam. Lumayan banget. Lumayan. Gue juga udah ngantuk kan, udah balik lagi itu dia tidur. Terus gue balik, nah aman nih, tidur. Kita tidur lagi, enak udah nggak nangis lagi. Gue juga udah ngantuk banget, gue udah ngantuk. Kita tidur. Nah, paginya, bini gue cerita, katanya nggak bisa tidur semalam. Apalagi nih, kenapa emang Bang? Ini semalam kamu ngigo nggak bisa tidur. Iya, kamu ngigo bilang pas semuanya udah tidur, aku mau merem, kamu ngigo, kamu bilang pocong. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Kayak gitu. Gue aja nggak sadar, bang. Iya. Gue juga nggak tahu. Dia bilang pocong, cuma bilang pocong doang. Satu kalimat itu doang, Satu pocong udah. kalimat doang. Nggak diulang-ulang kan? Enggak, pocong gitu loh. Tapi didengar jelas tuh. Tapi dengar jelas, dan bini gue katanya pas itu mau merem jadi nggak bisa tidur. Sampai subuh dia nggak bisa tidur loh. Sampai subuh dia nggak bisa tidur. Dia cerita sama gue gitu. Kan gue bingung ya, masa gue nggak mimpi apa-apa. Terus tiba-tiba dia cerita begitu, dia nggak bisa tidur katanya. Kamu sih itu pocong gitu doang. Ya udah akhirnya semakin aneh kan, aduh. Akhirnya ya udahlah ya, mungkin emang rumah itu memang jadi. Tapi anak lu semenjak itu nggak pernah ngalamin apa-apa gitu? Apa ada kejadian aneh? Nggak ada. Nggak ada. Cuman itu doang, nangis. Cuman itu doang, nangis, rewel itu doang. Cuman cuma hari-hari doang ingetnya sih bang. Nah, habis itu udahlah balik aja lah kita. Mungkin juga besoknya gue mau kerja kan, akhirnya kita putusin untuk balik. Emang semenjak gue nggak tinggal di situ lama itu emang suasana rumah agak beda gitu. Kalau gue tinggal di situ juga gue nggak nyaman lagi, udah nggak kayak dulu lagi. Gue udah nggak nyaman dulu lagi bang. Jadi horor aja itu rumah sekarang. Tapi bokap nyokap lu aman tuh ya? Aman sih, dia nggak ada cerita-cerita. Mungkin ada, cuman dia mungkin biasa lah. Ada yang biasa. Nggak mau ceritain aja kali ya? Nggak mau diceritain. Makanya jadinya ya itu aja tadi yang pengalaman yang ada di rumah gue sih itu sebenarnya. Yang terbaru itu yang itu. Nah, ada lagi nggak nih cerita selain rumah lo yang ini? Kalau rumah sih udah ya. Sekarang gue mau ceritain di tempat kerja gue bang. Coba Ada boleh juga tuh. ini. Gue mau ceritain
di tempat kerja. Jadi gue ini kerja di dapur di sebuah hotel berbintang. Lu apa Di sih? Jawa Timur. Apa? Chef gitu apa? Ya, gue kerja di dapur. Gue chef di posisinya di situ. Cuma ada beberapa staff lain di situ di kitchen gue, di section gue. Ini gue sama teman gue. Ini gue pakai nama samarannya. Namanya katakanlah Dimas. Terus di section sebelah gue kan kerja di section bagian persalatan ya, di cold kitchen ya. Nah, sebelahnya cold kitchen tuh ada yang main kitchen. Itu dipegang sama katakanlah namanya Yanto. Nah, Mas Yanto ini posisinya supervisor di situ, Bang. Jadi yang megang lah intinya. Terus gue ceritain kerja histori hotel ini bisa berdiri, Bang. Jadi hotel ini itu berdiri di sebelah pabrik gas. Nah, itu hotelnya udah berdiri lama sih sejak tahun 2017. Hotel ini kayak baru juga sih. Lumayan baru. Tapi hotel ini tuh udah mulai dibangun dari tahun 2015 nih. Kata orang-orang situ sih. Dan itu sempat mangkrak setahun. Kenapa tuh? Mangkrak setahun tuh ada kejadian. Katanya nih ya, ada yang bilang mangkrak setahun karena ada kecelakaan. Jadi salah satu kuli bangunannya itu, pekerjanya itu kepleset, jatuh, meninggal. Nah dia kena, nggak tahu sih kena masalah atau gimana. Yang jelas pembangunan itu mangkrak setahun. Lumayan sih kalau setahun. Tapi akhirnya bisa jadi lagi tuh. Bisa jadi lagi, dan bisa jadi tahun 2017 akhir lah itu. Bulan November dia baru berdiri. Dia soft opening itu di tahun itu, tahun 2017 bulan November. Itu soft openingnya. Nah, gue tuh join di tahun 2018. Udah hampir setahun lah ya. Ya udah hampir setahun dia berdiri, gue baru join lah tuh. Awalnya gue nggak tahu. Nah, gue Mas Yanto ini, dia kan senior dia. Dia di situ tuh dari semenjak 2017 dari opening. Oh dari awal berarti ya. Dia tuh gue nanya-nanya lah tentang hotel itu gimana. Ada satu tempat yang aneh yang gue bertanya-tanya sih sampai sekarang. Dan gue nggak tahu itu isinya apa. Di locker cowok. Jadi locker cewek-cowok itu kan bersebelahan. Nah locker cowok itu kebetulan di pojok, Bang. Itu locker cowok itu ada masuk pintu locker nih. Ada kaca gede banget. Ada kaca gede, depannya wastafel. Biasalah ada 5 deret. Terus lemari-lemarinya di tengah sama di pinggir-pinggir. Nah itu setelah tempat locker itu ke batasan tembok tapi ada lubangnya kanan kiri. Gimana sih, ujung sana itu ada pintu masuk, ujung situ juga buat ke toilet, buat ke toilet. Buat ke toilet sama buat ke shower, ada kan yang buat mandi. Ada 5 ruangan nih, Bang, toiletnya. Yang shower ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanannya 3 itu ada klosetnya. Nah, yang gue bingungin, yang di toilet nomor 3 ini pintunya kelok terus dari gue masuk sampai gue sekarang masih kerja di situ. Nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka sama siapapun. Kalau orang yang biasa gue tanya, nggak tahu. Kalau orang yang baru bersih bilang nggak tahu. Sampai suatu saat gue nanya yang orang lama, chief engineer-nya, otomatis dia tahu nih pembangunan hotel ini historinya. Gue tanya, gue tahu dari dia. Chief engineer ini katakanlah namanya Pak Tutut. Pak Tutut. Nah, Pak Tutut ini tahulah semuanya tentang hotel ini. Dia cerita lah masalah kejadian ada kecelakaan itu. Nah, dan dia nggak buka lah itu. Gue deketin dia, Bang. Kenapa sih, Pak? Itu nggak pernah dibersihin juga enggak. Satu ruangan itu dong, nggak pernah dibuka. Kenapa sih? Akhirnya gue paksa cerita, gue korek, dia buka mulut. Ternyata di mana? Pas toilet yang tengah itu titik di mana dia itu mati jatuh di situ. Pas di situ. Gua nggak tahu kenapa di situ dibangun toilet juga, gua nggak tahu. Atau emang situ tempatnya itu di pojok sih. Di pojok. Jadi
pojok nih kan? Iya, locker itu tempatnya di pojok. Oh. Jadi kayak bukannya bangunan inti di tengah gitu, enggak, kayak di pinggir sih. Terus kebetulan kata dia gitu, jatuhnya gitu. Kata ownernya kan orang Cina, dia nggak mau macam-macam lah. Masalah kayak gitu, pokoknya gue minta tempat itu nggak dibikin apa-apa. Biarlah kayak gitu. Entah itu toilet beneran apa enggak, gue juga penasaran. Setelah denger itu, gue jadi makin kalau ke locker jadi was-was banget. Makin males ya. Iya, aduh. Mandi aja nggak pernah gue di situ. Aduh, gimana sih kita nggak tahu ceritanya, mesti pikiran kita kan kemana. Iya, suges juga lah ya. Iya, tersuges otomatis itu. Tapi sebelum itu lu pernah mandi di situ? Enggak Enggak juga. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Untungnya ya paling cuci muka biasa, dan itu kan di depan wastafel, di depan kaca yang ada wastafelnya itu sih. Terus ada kejadian aneh lagi Di hotel itu? di locker itu. Oh, di locker Nah, itu. di locker itu. Itu setelah gue tahu ceritanya sih, Bang. Nah, nama teman-teman gue ini namanya Kiki. Cowok. Si Kiki ini kebetulan masuk sore bareng gue. Nah, gue masuk sore bareng dia, cita-cita itu sebelum kita balik. Kita biasanya nongkrong dulu, cita-cita di section 2, cita-cita dulu sebelum balik. Cerita lah masalah horor, tentang orang-orangnya Digo lah. Dia cerita ya di situ. Cerita itu masih di kitchen nih, Bang, masih di ruangan gue, di section gue. Ya cita-cita itu udah balik, ya udah kita balik bareng, kita masuk locker, kita masih nyambung nih ceritanya di locker. Gue juga nggak nge ya kenapa, ya udah cerita aja. Saking asiknya mungkin. Saking asiknya, gue cerita horor, dia cerita horor juga. Jadi posisi berdiri gue nih ngadep, ada kan gue tadi cerita ada ujungnya ada kayak ruangan buat masuk ke ruang sebelah ya, buat ke toilet lah. Gue ngadep situ, dia ngadep ke gue, serong gitu. Dia ngadepnya ke kaca wastafel, gue ngadepnya ke belakang. Kita cerita gini, nah kan ruangan yang tadi buat pintu masuk ke toilet sana kan kelihatan dari kaca, Bang. Iya. Ujung mata gue ini ngelihat ada sesuatu di situ. Pas gue cerita, gue ngadepnya ke sini. Tapi lu fokusnya ke teman gue. Dan gue juga kelihatan juga belakangnya teman gue kan pas pintu masuk tadi, pintu masuk ke ruang sebelah. Nggak ada apa-apa. Tapi pas di ujung mata gue ini ada kayak hitam nengok ke situ. Udah. Di situ gue, aduh, nggak bener nih. Dia ngintip doang apa emang stuck di situ? Dia ngintip. Habis itu hilang? Iya, kayak bayangan hitam dong sih. Udah, gitu. Kayak mungkin ngerasa kali ya dia mau. Ngapain sih lu gitu? Ngapain sih? Iya, makanya. Gua di depan mata tuh nggak ada, tapi kenapa di sini ada? Gua nggak cerita di situ sama teman gue. Gua langsung, Ki, balik yuk. Nggak enak ini udah lo, malam-malam cerita kayak gini lo di locker lagi. Yaudah yuk balik tuh. Udah balik. Baru gue cerita sama dia. Lu tau nggak tadi lu ngapain? Pas di luar. Lu tau nggak kenapa gue tadi ngajak gue balik? Kenapa? Tadi ada yang ngintip dari pojok. Masa sih? Makin serem lagi tuh. Udah. Dulu sih cita-cita horor. Lain kali jangan cerita horor lagi lah. Pokoknya aneh deh di locker itu. Udah semenjak itu di locker gue udah cepet-cepet ya. Ganti baju cabut pulang. Udah nggak ada banyak ngomong lagi udah. Semenjak kejadian itu sama gue tahu historinya toilet ya. Udah nggak berani lagi. Di locker situ sudah. Ternyata ada cerita lagi nih. Pengalaman gue nggak jauh dari locker itu deh. Jadi di basement itu kan locker di ruangannya ada basement. Di basement itu isinya ada ruang security, ada locker cewek cowok, ada kantin. Nah sebelahnya kantin ini ada section yang namanya bacer. Bacer itu tempat motong-motong daging, Bang. Ruangannya cukup luas sih. Jadi di ruangan bacer ini ada 3 kulkas. Kita sebutnya walk-in chill. Itu berapa orang biasanya isinya? Isinya cuma 1 orang. Satu staff. Katakanlah namanya teman gue itu si Bagus. Nah si Bagus itu kan yang handle di bacer itu sendiri. Ya ada lah anak training 1-2. Tapi kan yang ngurusin sampai pagi sampai malam dia itu, Bang. Nah di ruangan bacer sendiri itu selain ada kulkas yang gede-gede 3 itu, ada 3 ruangan juga. Nah 3 ruangan itu ruangan yang dekat pintu masuk itu buat
apa yang kita sebutnya itu dry store. Jadi buat naruh barang-barang yang kering. Kalau di kitchen kan ada kayak beras, kayak mie, nah itu disimpan di situ. Sebelahnya ruang yang nomor 2, which is dia di tengah, itu buat khusus motong seafood room. Jadi untuk seafood semua di situ. Memang kita di hotel kan dipisah ya, untuk motong-motong itu biar aja. Nah yang paling ujung itu yang buat daging, buat daging ayam, daging kambing, potongnya di situ. Otomatis banyak darahnya di situ. Bau juga pasti bau amis lah, bau amis. Ini ada kejadian aneh di situ. Si Bagus waktu itu udah jam 10 malam kalau nggak salah. Dia masih motong-motong di situ, lagi sibuk. Gue turun, gue mau balik. Gus, gue ngajakin balik yuk. Ayo, balik gue kan. Dia beres-beres dulu deh. Gue naik lagi bang. Dia beres-beres kelar. Gue naik siap-siap. Terus gue turun. Itu lampu yang di ujung udah dimatiin sama dia. Tinggal yang di tengah doang sama yang di sebelah depannya udah dimatiin. Gue masuk kulkas dulu, ngecek barang. Habis itu gue dengar suara. Udah duduk. Memang mikir di pikiran gue, si Bagus masih beres-beres. Terus itu kita pulang bareng lah. Udah, gue dengar duduk. Lalu gue memanggil, Gus, belum kelar. Gue keluar dari kulkas gede itu, gue duduk lagi di bawah meja kan ada kayak buat naruh buah ya. Jadi bisa buat duduk. Terus itu yang sambil main handphone, gue ngomong gitu kenceng, Gus, ayo balik. Jam segini, lama amat beres-beres. Soalnya gue tadi denger bang, makanya gue ngomong. Nah, habis itu nggak lama kemudian Bagus ini datang dari luar. Gue itu, woi ayo, dari tadi gue tunggu, gue naik juga, lu nggak ada, nanti udah di sini. Gue diam. Apa? Naik? Iya, gue dari tadi di atas nggak ada gimana? Gue dari tadi di sini manggil. Enggak, gue tadi di atas, nyariin lu nggak ada. Terus tadi, yaudah deh kita keluar dulu. Habis itu, yaudah keluar. Nah, perjalanan kita keluar itu, gue cerita sama dia. Lu yakin tadi dari atas? Ih, tahu kan lu. Soalnya, gue tadi pas masuk dalam chiller, gue dengar suara sesuatu di situ. Apa orang gue di atas? Makanya gue manggil lu, ayo Gus. Ternyata lu dari luar. Kan aneh ya? Iya. Bisa. Kok bisa? Kata Agus, biasa itu penunggu situ paling. Lu makanya hati-hati. Ya gue kan gak ngomong macam-macam. Iya yaudah. Dia sih udah cuek ya, karena dia mungkin udah terbiasa. Ruangan itu emang ada something. Dia juga sering nih bang cerita, si Bagus ini cerita kalau kadang gue nih motong-motong di ujung, tiba-tiba di ruang tengah tuh kayak ada orang nutup kulkas jeglek. Sama sih, jeglek. Dia lagi potong-potong jeglek. Dia udah biasa, kalau dia udah biasa jadi udah biarin. Dan itu sendirian lagi ya? Sendirian, ya karena dia udah biasa kayak gimana sih? Ya kita yang nggak biasa kan, bisa aneh juga ya. Sampai kayak gitu. Itu ruangan nomor 2 yang menurut gue lumayan serem sih. Di ruang baca itu memang banyak kejadian. Kadang ada lagi nih bang, anak training gue, namanya si Benny. Si Benny ini training gue yang paling gesit lah, yang gue suka sama dia. Mungkin dia kalau dia mau pulang gue ntar dulu sampai malam. Nah di suatu ketika ini si Benny cerita sama gue, tapi dia untung awalnya pemberani sih. Dia diisengin sama penunggu situ. Gue suruh ambil sesuatu di kulkas itu, datang lampu nyala, pas masuk lampu nyala, keluar lampu mati. Gimana? Ya intinya kayak digodain lah. Sering kayak gitu bang. Jadi masuk bacer nih malam-malam, kan gue bisa kerja malam jam 9 jam 10 lah. Masuk ke ruang sayuran tuh di chiller itu, lampu nyala tuh di luar. Pas dia masuk ke dalam sayur ngambil sayur, pas keluar lah lampu mati. Padahal udah nggak ada orang. Baru sudah langsung gelap gitu aja. Emang langsung gelap gitu aja. Kok siapa yang matiin? Udah biasa aja. Dan itu kejadiannya sekali apa berulang-ulang tuh kayak gitu? Itu dia cuma bilang sering sih.
Ya seringnya sih di atas jam 6 sore. Makanya kejadian itu. Bacer itu setelah jam 6 sore udah jarang banget ada orang yang masuk situ. Jarang karena mungkin aktivitas kita udah berkurang. Jadi preparation itu kita biasanya tuh bikinnya tuh pagi sama siang. Otomatis kita ngambil sayur tuh di kisaran jam-jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu udah tinggal anak bacernya doang si Bagus itu. Dia kalau kadang kerjaan kelar juga jam 6 udah balik. Dia juga serem juga di situ sendirian. Jarang dia sampai malam gitu. Kalau nggak yang benar-benar rame. Itu ruang yang menurut gue cukup horor sih di hotel itu. Terus Selain di locker ya. Ada lagi nggak? Selain ruangan locker, terus ruang tempat potong, ada lagi nggak? Atau gudangnya atau apanya? Ada lagi nih Bang. Di gudang piring. Gudang piring itu letaknya di lantai 2. Lantai basement kan tadi yang dibacer. Lantai satunya itu di kitchen gue. Terus lantai 2 ini untuk gudang ya, ada kursi, ada apa. Nah itu tempatnya kan beda-beda ya. Kebetulan yang di gudang piring ini yang gue ngalamin kejadian aneh. Siang bolong lagi. Siang. Memang tempat gudang di atas itu di lantai 2 itu emang lembab sih. Jadi ya mungkin tempatnya gelap juga, ya. apa gitu? Iya, gelap sih tergantung lampunya, tapi lembab aja. Kayak jarang cahaya matahari masuk gitu. Dan ruangan-ruangan yang tertutup banget gitu. Minim cahaya matahari. Ya. Kebetulan itu jam 2 siang. Itu gue sama si anak training gue si Benny tadi. Itu gue lagi nyiapin buat dinner jam 2 siang. Gue prepare lah tuh piring-piringnya dulu, gue ngambil lah tuh ke atas sama Benny, karena si Benny bilang piring yang di tempat biasa udah nggak ada. Oh yaudah kita ngambil di gudang lah, dia nggak tahu, gue tunjukin lah tuh. Nah sebelum gue berangkat ke gudang lantai 2, sebelum gue jalan, gue ketemu sama si Mas Yanto, si supervisornya di section sebelah, section gue. Terus apa Mas? Masih sibuk? Iya, udah gitu aja sih. Terus gue naik lift lantai 2. Yang gue lihat jelas dia tuh lagi kerja di kitchennya dia, di dapurnya dia. Habis itu gue ke atas nyari piring di gudang piring tadi sama si Benny. Masuk lah, buka kunci dan sebagainya. Mati lampunya nih Bang. Gue masuk itu lampu mati. Jadi gue nyalain lampu, nyalain lampu sebelah kanan, stek. Nggak ada orang karena otomatis. Lampu mati udah kayak kosong lah itu. Dikunci juga lagi. Iya. Gue masuk dikunci ya? Iya dikunci itu. Gue masuk sama si Benny. Cari. Pas udah dapet piringnya, terus gue mau ke pojok nyari piring yang lain, ke ujung ngotok tembok gitu. Tiba-tiba Mas Yanto keluar, nongol tuh dari kan ada di gudang itu ada dua jalan ya, ada lewat sini, ada yang lewat sini, dibatasin sama rak-rak isi piring semua. Nah, yang di jalan yang sebelah sini dia ngomong dari yang sebelah sini, gue dari yang sebelah satunya. Itu lu lihat jelas tuh? Lihat jelas, gue sampai lihat jelas. Tapi pintu keluarnya cuma satu itu kan? Satu itu, nggak ada pintu keluar lain. Itu dikunci ya? Dan itu dikunci tadi. Nah, habis itu gue udah ngambil piringnya kan, gue mau balik, gue mau keluar lagi ya. Gue lihat Mas Yanto di situ, dia nyapa gue Mas nyari piring. Iya dia nyapa, ambil senyum gitu, Mas nyari piring. Gue kaget kan, iya mas lagi nyari piring. Dan lu nggak sadar? Dan gue nggak sadar waktu itu gue nggak sadar. Gue nanya balik, ngapain Mas di sini Mas? Iya Mas, ngadem. Oh ngadem, ya udah Mas duluan ya. Gue sama Benny keluar nih. Benny diem aja, tapi Benny ngelihat Bang. Gue keluar sama ngelihat itu juga sama. Ngelihat Mas Yanto juga di situ. Tapi di situ lu ngelihat kakinya nggak? Kagak. Soalnya kan itu rak kan tinggi ya, raknya kan tinggi gede dan banyak piringnya. Gue nggak sempet sampai gini, nggak sempet sih. Cuman gue lihat mukanya tuh ada. Oh muka sama badan? Muka sama badan ada, itu muka dia dan baju dia. Tapi bentuknya itu kayak pucat apa enggak? Gue nggak ngerti sih, soalnya cepet banget. Iya, terus ada kelihatan kayak gimana sih kita ngelihat muka orang tuh kayak ketutupan hidungnya, kelihatan mukanya, tapi badannya ada gitu. Ada, gue yakin badannya ada. Dia juga nyapa, iya Mas, lagi ngadem. Oh ya udah Mas, duluan ya. Gue sama Benny keluar. Gak gue matiin dong lampunya, ada dia.
Gue tutup pintunya, gue turun. Tapi lu nggak sadar pas tutup pintunya nggak lu kunci lagi? Enggak Nggak sadar? Jadi gue tutup pintunya, enggak gue kunci, karena gue tahu ada dia kan. Gue ngobrol yang lain sama si Ben nih. Pas masuk lift, baru gue ngomong, Ben, bentar, kenapa? Lu ngeliat ada yang aneh nggak sih? Aneh kenapa? Enggak. Masih ada, iya masih ada. Kenapa? Lu lihat apa? Iya. Lu nggak dari kita apa namanya? Kita nyapa dia sebelum kita naik. Iya, dia kan tadi di bawah. Iya. Terus kita masuk ruangan itu kekunci kan? Iya, kekunci. Lampu mati kan? Iya, lampu mati bang. Terus yang itu Mas Yanto bener nggak ya? Tapi Mas Yanto tadi, iya aneh kan? Nih kita lihat, dia masih ada nggak di bawah? Pas gue nyampe lantai 1, buka pintu, gue dorong troli kan sama dia. Mas Yanto lagi potong-potong sayur di situ bang. Gue lihat-lihatan sama si Ben, itu Mas Yanto. Tadi, lah iya ya. Dia bingung juga tuh. Padahal dia lihat juga kan. Dan begonya gue nggak nanya sama dia. Salah. Ya. Takutnya dia bilang enggak mas ada tadi di sini. Nah itu yang gue, udah jalan aja lah. Nanti. Tapi si itu nggak penasaran, si itu anak training lu tuh nggak penasaran kayak, coba mas tanya mas. Anak training gue nggak penasaran, dia juga nggak nanya sih dia. Takut juga mungkin ya. Mungkin dia kan sudah sering digoda di situ. Yang waktu di ruang bawah itu kan sering digoda di situ, makanya. Aduh. Padahal itu dikunci ya. Padahal dikunci. Gue juga serem. Gue juga. Dan lu nggak ngeh. Nggak ngeh. Di situ gue nggak ngeh. Untung aja gue nggak ngeh bang. Kalau gue balik badan lagi, mas, ini tadi masuk lewat mana? Kan nggak lucu udah dia. Aduh. Toto berubah. Nah itu yang. Ya, makanya kalau kejadian-kejadian di hotel gitu gue udah, aduh, ya ini paling ini. Tapi ada itu, memang ada aja ya. Memang ada aja kalau di hotel itu. Banyak sih. Kayak gitu. Dan itu siang ya? Itu siang bolong bang. Gue yakin itu siang bolong, jam 2 siang. Bayangin aja jam 2 siang. Orang kan udah curiga ya? Iya. Gue nggak curiga lah. Iya siang. Orang ngadem mas. Oh iya di kitchen panas mungkin kadang di situ ngadem mungkin. Makanya gue nggak curiga gue ya udah wujudnya ada. Dia juga ngomong dia nyapa. Mukanya juga ya jelas mukanya Mas Yanto. Pas betul baru lah. Mas Yanto kan tadi gue berangkat ada di bawah. Gue balik ada juga. Berarti naiknya itu emang satu jalur itu doang? Kalau naiknya ada 2 jalur. Oh, yang satu tangga darurat, yang satu di lift. Tapi tangga darurat itu jauh banget dari lift bang. Pasti nyampenya lo duluan. Iyalah, nggak make sense banget kalau dia lari gedung-gedung habis itu. Dan kuncinya emang kuncinya tuh nggak di bawah sih, emang dicantolin doang. Tapi terkunci dari luar. Iya. Gimana dong maksudnya? Gue di situ bertanya-tanya sih. Dan dari situ ya udahlah. Mungkin emang penunggunya aja yang penting mereka iseng nggak gitu ya. Sering sih. Dari yang di ruang bawah, loker sampai situ gudang. Di gudang itu. Terus yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada sih. Nggak ada. Yang kayak di kamar gitu. Gue kan di dapur nih. Nggak ada yang nggak sampai nyentuh kamar sih. Oh, jadi nggak tahu ya. Jadi nggak tahu. Kejadian di kamar gitu. Nggak tahu. Seringnya sih di bagian itu tadi di kitchen gue, di gudang, di bacer, sama di locker. Seringnya sih di daerah-daerah itu kan daerah itu emang dari segi ruangannya juga lembab, bau udara, suka lah. Iya. Amis lagi ya. Amis nanti pasti suka. Yang di locker itu mungkin karena itu sih. Hawanya selalu panas kan karena itu sih. Karena yang satu toilet nggak pernah dibuka itu tadi. Iya. Udah lembab. Aduh. Udah itu aja. Itu aja sih bang. Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton nih tentang apa yang lu ceritain yang bisa diambil buat mereka? Jadi menurut gue sih di semua tempat atau bangunan atau bahkan dimanapun lah, lu nggak harus nyari hal yang dekat kuburan lah, dekat apa lah, pasti tuh ada. Mereka tuh pasti jaga di situ, nunggu di situ. Ya pesan-pesan gue ya jangan buat aneh-aneh lah. Apalagi sampai berbuat hal-hal yang mengganggu mereka ya, kayak
Misalnya kita kencing sembarangan atau apa, ngomong sembarangan itu sih bang yang parah sih bang. Tapi kita nggak tahu tuh histori tempat itu apa. Iya benar. Untung aja tuh toilet yang tadi gua ceritain nggak ada yang berani buka juga. Nggak ada yang penasaran Iya. sampai pengen buka gitu ya. Iya, untung aja. Makanya janganlah kalau ada yang kiranya lu tuh ada ruangan aneh, kamu jangan penasaran. Nggak usah Jangan ganggu lah ya. Iya, tanya dulu dah itu ruangan apa sih. Nah, Jangan sampai kita ngelakuin yang ngebuat diri kita sendiri Iya. rugi. Nah, mending kita tanya dulu aja deh. Siapa tahu dari tanya kita jadi tahu historinya, terus kita bisa menghindari sesuatu yang nggak diinginkan itu tadi. betul. Nah, ada IG mungkin mau di ini IG-nya. IG gua namanya Akbar Nugroho 19. Ntar gua taruh di sini ya. Gua Oke. biasanya sharing masak-masak sih bang. Oh sering. Nah dia save nih. Jadi kalau lo mungkin nanti ada orderan bisa Boleh, sama dia nih. boleh, langsung aja. Langsung aja. Ntar gua taruh di sini deskripsi sini. Ya. Oke, thank you banget nih Oke, Bang Akbar nih sama-sama, udah Bang. jauh-jauh nih ke sini nih. Ya. Thank you banget ya. Nah, oke, gua Fadil dan Bang Akbar pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.